wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga kondisi kalian sehat dan baik-baik saja. Dan diingatkan kembali untuk aktivitasnya, disarankan untuk tidak keluar rumah ya, karena posisi saat ini sedang dalam kondisi yang darurat. Oke, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang sistem imunitas. Di sini adalah sebuah pembelajaran online audio visual. Jadi diharapkan teman-teman semuanya wajib untuk mendengarkan dari awal sampai akhir ya, harus didengarkan karena ini sistemnya online ya. Oke, lanjut. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh ini adalah suatu sistem dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel serta produk zat-zat yang dihasilkan yang bekerja sama secara kolektif dan terkoordinir untuk melawan benda asing seperti kuman penyakit atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Pada keadaan atau kondisi saat ini itu sangat penting untuk menjaga sistem imun kita, karena untuk pencegahan salah satunya virus corona itu belum ada obatnya, sehingga yang paling utama ini adalah meningkatkan sistem imun yang ada di dalam tubuh. Terus apa saja sih sistem imun itu yang ada di dalam tubuh kita? Yang pertama ini kita akan menjelaskan sedikit saja tentang sistem imun. Ada komponennya ini yang paling pertama ini adalah leukosit ya. Nah, leukosit ini adalah sel darah putih ya, yang sangat berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ketika kalian sakit atau terluka, sel darah putih akan merespon dan memproduksi zat kimia untuk melawan antigen seperti virus, jamur, racun, bakteri, bahkan sel kanker. Jadi sistem pertahanan tubuh yang pertama dalam tubuh kita ini adalah leukosit. Leukosit adalah sel darah putih. Nah, kemudian secara umum, sel darah putih pun terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada neutrofil dan limfosit ya. Nah, ini gambarnya untuk sel neutrofil dan limfosit. Ini adalah bagian dari sel darah putih atau leukosit. Jumlahnya sekitar 55 sampai 70% di dalam sel darah putih untuk jumlah neutrofil dan limfosit. Terus kemudian neutrofil dan limfosit memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu menjaga sistem kekebalan tubuh. Jika limfosit bertugas mengenali zat-zat asing seperti bakteri atau virus dan merangsang produksi antibodi di dalam tubuh. Terus kemudian tugas neutrofil adalah melawan infeksi bakteri. Neutrofil diproduksi tubuh di dalam sumsum tulang dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Berbeda dengan sel darah putih lain dengan area sirkulasi terbatas, neutrofil bisa menyebar dan bergerak secara bebas melalui pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan di seluruh tubuh untuk melawan semua antigen yang mengganggu. Nah, itu penjelasan untuk neutrofil dan limfosit ya. Terus kemudian ini adalah gambar mikrofag ya. Mikrofag ini diproduksi di sumsum tulang belakang dari sel induk. Mikrofag sebagai sel fagosit. Nah, fungsinya ini mampu membunuh kuman melalui dua mekanisme. Apa saja mekanismenya? Yang pertama ini adalah proses oksidatif. Proses oksidatif yang terjadi berupa peningkatan penggunaan oksigen. Reaksi-reaksi ini menghasilkan metabolit oksigen yang toksik sehingga dapat digunakan untuk membunuh kuman. Jadi yang pertama ini adalah proses oksidatif ya, di mana
proses ini dibantu oleh oksigen. Untuk fungsi yang kedua dari makrofag ini adalah proses non-oksidatif ya. Proses non-oksidatif ini berlangsung dengan bantuan berbagai protein. Banyak protein-proteinnya seperti hydrolytic enzim ya. Ya, ini tuh fungsinya yang dapat meningkatkan produksi makrofag dari organ limfe. Jadi ada dua proses, prosesnya ada oksidatif dan ada non-oksidatif itu untuk makrofag. Selanjutnya di sini ada antigen, ini bagian dari sistem imunitas juga. Nah, ini antigen ini adalah zat yang dapat merangsang sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai perlawanan yang merupakan bentuk proteksi tubuh terhadap antigen, bakteri, virus, dan zat berbahaya lain seperti bahan kimia tergolong sebagai antigen bagi tubuh manusia. Nah, jadi ketika antigen ini dirangsang, maka imunitas pada setiap orang ini akan menghasilkan antibodi ya. Nah, itu untuk antigen. Terus kemudian di sini ada antibodi. Nah, antibodi itu apa? Nah, antibodi ini adalah protein globulin khusus yang dibentuk sebagai respon terhadap suatu antigen dan secara spesifik mengadakan reaksi dengan antigen tersebut. Nah, terus terdapat menjadi 5 jenis antibodi. Nah, mungkin kalian pernah melihat 5 jenis antibodi ini yang ada di sini, yaitu ada IgM, IgG, IgE, IgA, dan IgD. Jadi kalau kalian menemukan tulisan-tulisan seperti ini maksudnya adalah antibodi. Di sini ada imunoglobin, ada 5. Yang pertama IgM berperan sebagai reseptor permukaan sel B disekresi pada tahap awal respon sel plasma. Kemudian ada IgG, nah imunoglobin terbanyak di tubuh ya. Nah, jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama maka IgG akan keluar. Terus kemudian IgM dan IgG berperan jika terjadi invasi bakteri, virus, serta aktivasi komplement. Nah, terus lanjut kemudian ada IgE. Nah, kalau IgE ini untuk melindungi tubuh dari infeksi parasit, merupakan mediator pada reaksi alergi, melepaskan histamin dan dari basofil dan sel mas ya. Itu terus kemudian IgA. Nah, IgA ini ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, pernapasan, perkemihan, contoh pada air mata dan ASI. Oke, dan selanjutnya ini adalah IgD ya. IgD ini terdapat pada banyak permukaan sel B, mengenali antigen pada sel B ya. Nah, itu adalah sekilas saja tentang imunoglobin. Terus di sini ada gangguan pada sistem kekebalan. Saya berikan contoh yaitu alergi. Seseorang mengalami alergi jika tubuhnya bereaksi dan menghasilkan antibodi terhadap suatu antigen yang disebut alergen. Nah, jadi pada ketika ada respon imun, tubuh kita mengalami respon imunitas, nah maka akan ditandai dengan adanya alergi. Sehingga pada alergi ini reaksi alergen ini melepaskan prostaglandin dan histamin ya yang menimbulkan gejala alergi. Terus kemudian makanya ada obat yang disebut dengan antihistamin. Contohnya itu seperti CTM. Nah, itu adalah obat untuk yang menghambat pelepasan histamin. Mungkin sekian pertemuan untuk kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa selalu diam di rumah. Dan di sesi terakhir ini nanti di deskripsinya nanti ada penugasan, silahkan dibaca dan tugasnya silahkan dikerjakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.